Keberhasilan seorang hamba Allah, seorang manusia, seorang orang tua khususnya, kalau kita betul-betul orang tua yang ingin anaknya masuk surga, jadikan anak-anak penghafal Quran. Kita minta kepada Allah kehidupan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, insya Allah. Nah itu kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita harus menjadi orang yang sabar, banyak bersyukur dan ikhlas. Dari balik bukit, di atas pohon yang besar, sarang burung elang yang sedang menjaga anaknya baru saja menetas, sedang keluar berusaha mencari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kami bisa bersilaturahim dengan Kak Iman dan dengan Mas Adit. Kami bertiga memiliki kesamaan dakwah. Mas Adit kita tentu kenal dengan rumah makan gratisnya, Kak Iman dengan romantisnya, makan gratis. Dan alhamdulillah Allah izinkan kami ada di 5 kota untuk kelas gratis. Bandung, Cirebon, Pondok Pucung, Bekasi, Tangerang. Nah, di sini kita ngobrol nih. Rumah makan gratis ini kan milik kita semua, bukan milik saya, bukan milik Kak Iman, bukan miliknya Mas Adit, tapi ini amanah dari Allah supaya kita bisa sama-sama implementasikan, jangan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar kota. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya kita semua bisa membuat rumah makan gratis. Kita akan buka-bukaan di sini ya Mas ya. Gimana ya? Betul ya. Jadi Kohani, saya tuh waktu mau mulai buka romantis, ya sejujurnya memang terinspirasi dari beliau. Kalau kita kan dulu awalnya pakai motor ya, keliling ya. Ustaz Adit juga pernah melihat ya, pernah tahu dan pernah datang. Terus ketika kondisi pandemi begini kan nggak bisa kita buka, keliling juga susah. Akhirnya izin ke beliau, Ustaz saya bilang, kita mau buka nih, romantis. Apaan tuh? Rumah makan gratis, gue namanya romantis. Jadi alhamdulillah udah jalan di Jati Asih dan insya Allah mohon doanya di Semarang. Insya Allah bulan ini kita buka juga romantis dan semuanya saling menginspirasi lah. Saya dapat inspirasi dari beliau, dapat ilmu bikin ikhlas dari beliau, dan yang membedakan mungkin di kita nih Kohani yang bikin semua anak-anak, anak-anak yang kita nyebutnya kalau anak langit lah ya, anak-anak yang dititipkan Rasulullah, gitu, anak-anak yatim piatu, gitu saudara. Jadi ikhlas kan, ridho ya, ikhlas ya, ridho kan ikhlasnya kesini ya, ikhlas, ridho ya, dicontek ilmunya. Kita bukan cuma mie, tapi alhamdulillah kami sudah buka selama 2 tahun. Namanya The Chef Culinary Bogor, itu kampus. Alhamdulillah kemarin Allah sudah cukupkan pembangunannya 18 miliar. Wah, Di sanalah pusat akademi pembuat makanan, apapun jenisnya dengan bahan lokal go internasional. Di sanalah para chef kita didik, anak-anak kita didik, dan kita salurkan menjadi tenaga-tenaga F&B di seluruh hotel perkampungan di Sulawesi Selatan. Nah, nanti bareng sama Ritria, bareng sama rumah makan gratis, kita akan buka-buka semua resep makanan dengan modal murah. Hari ini kita akan buka bagaimana uang 20.000 bisa kasih makan 12 orang. Yeah. Apa sih itu? Nanti biar Mas Adit yang ngajarin. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi saya mau memperkenalkan ya. Jadi sebelah kanan saya ini guru saya. Masya Allah. Namanya Kak Iman. Kak Iman ini ya Ustadz yang bangun pondok pesantren yatim 1000 pulau. Nah, Kak Iman inilah, Ustadz Iman inilah yang mengajarkan saya tentang makna sabar, yang mengajarkan saya tentang makna syukur. Dan lebih komplit lagi, Ustadz Kohani ini yang mengajarkan saya makna ikhlas. Lihat di bajunya tuh ada Ikhlas Foundation. Masya Allah. Tentu dengan kesabaran yang luar biasa ya, mendidik banyak anak-anak yatim yang Allah titipkan kepada Ustadz Iman. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja sih gitu. Karena ini luar biasa gitu. Butuh kesabaran ekstra ya. Merintis dari awal sampai ada pendopo ini, ada tempat sholat, ada tempat pelihara hewan kambing ya. Tadi saya sudah lihat semua, Masya Allah. Di sini betul-betul santrinya tadi, Masya Allah, suaranya merdu ya. Tadi ada yang lagi sholawat, ada yang lagi baca Quran, ngaji, bahkan imamnya tadi bikin saya sholat khusyuk ya.
Tentu ini adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya belajar dan mau mengajak ayah bunda, bang kakak semua, yuk kita sama-sama belajar. Belajar sebagaimana yang kita lihat ya di sini, di video ini kan ada nih. Kita lihat di sini perjuangan Kak Iman dan juga tentunya guru saya yang satu ini yang ngajar tentang mana ikhlas ini luar biasa. Kohani yang biasa disebut Kohani, ini Ustadz Kohani ini betul-betul berjuang, yang mana perjuangan itu ya ada sekelompok oknum ya yang seperti tidak memberikan suatu penghargaan ya. Akhirnya timbullah Ikhlas Foundation menunjukkan bahwasanya apa yang telah diperjuangkan, apa yang telah dilakukan oleh Kohani itu betul-betul tidak mengharapkan sesuatu apapun. Itulah ikhlas. Makanya saya belajar banyak. Saya jujur demi Allah, dari pertama kali saya punya Instagram, punya Facebook ya, saya selalu nonton video-video Kohani. Gitu, Masya Allah ada serunya. Waduh, Masya Allah seru nih, seru lagi seru nih. Masya Allah. Nah tentu itu semuanya ilmu untuk kita semua. Jadi betul-betul kita hidup di dunia ini betul sangat membutuhkan ikhlas. Percuma kita sedekah sebanyak-banyak mungkin ya Kohani ya. Kalau kita tidak ikhlas itu sia-sia. Gitu. Jadi betul-betul harus ikhlas, itu harus dibutuhkan sekali gitu. Dan juga ini sabar nih beliau, dan dari wajahnya sabar, banyak bersyukur ya. Ustadz Iman nih Masya Allah. Dan hari ini alhamdulillah kami tuh senang bersyukur alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala juga dipertemukan dengan orang-orang baik ya, dengan guru-guru kami. Mau diajarin cara bikin mie. Yang mana mie ini seumur itu saya belum pernah saya belajar bikin mie, itu selama ini kan beli mie. Dan ya memang setiap kali makan mie kadang-kadang sakit perut. Apalagi habis minum teh manis, makan mie pasti sakit perut. Nah, nggak tahu itu, heran saya. Gitu. Jadi akhirnya saya kalau habis makan mie nggak mau minum teh, nggak mau. Habis makan mie minum air putih hangat, takut sakit perut. Tapi masih juga siangnya sakit perut. Siangnya sakit perut gitu kan. Nah, ya, makanya kita mau belajar bikin mie yang cara sehat ya, terus tanpa bahan-bahan apapun, bikinnya pun bikin sendiri. Tadi saya lihat ada anak santrinya Ustadz Iman bikin mie itu kayak asik banget tuh bikin mie ya, pakai tangan gitu kan. Nah, makanya saya mau belajar. Ternyata ilmu itu sumbernya dari Juragan Ikhlas Foundation. Masya Allah. Gimana tuh Kak Hani? Jadi gini, mie instan yang beredar di Indonesia, coba dilihat, ini kita beli mie instan, dilihat baliknya, ingredientnya apa. Nah, itu semua berbahaya. Google saja bahaya mie instan, yang ngomong dokter semua. Mie instan itu pakai pengawet, racun. Saudara saya yang punya pabrik mie sedap itu saudara saya, Andrew. Kita sendiri nggak mau makan. Terus juga mie ini resepnya orang-orang Cina, makanya kaya dari mie. Nah, mari kita bikin mie yang sehat, yang bahkan lebih murah dari mie instan, terus juga bermanfaat. Dan dengan harapan ya Allah mudahkan agar ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Dengan mie inilah kita bisa berbagi makanan setiap hari. 20.000 jadi 12 porsi. Ketika di gereja, saya pelakunya. Bagi makanan, bagi sembako baik-baik kita doain dalam nama Tuhan saya yang makan jadi murid-murid. Nah, kalau dia pas haid nggak sholat makan masuk itu jin. Mari kita ruqyah makanan yang kita bagikan. Dan alhamdulillah hari ini Kak, ada orang masuk Islam Cina gara-gara rumah makan gratisnya Mas Adit. Wow. Si Adat tadi, nanti ada videonya. Ya, kaget gitu. Kamu masuk Islam kenapa? Saya sering makan di rumah makan gratis. Terus saya heran, kok orang Islam nggak disuruh masuk Islam? Enggak, dia Islam yang makan banyak, rumah saya nggak disuruh apa-apa, yang makan saya pulang, nggak bayar, nggak apa. Akhirnya dia tertarik, dia lihat Islam, dia lihat tentang keikhlasan, terus mungkin ya dia lihat semuanya dan akhirnya dia putuskan masuk Islam. Itu sebabnya ikhlas. Ikhlas itu kalau kita jujur, banyak orang akan nipu kita. Teruslah jujur. Kalau kita berbuat baik, akan banyak orang memanfaatkan kita. Teruskan memberi manfaat dan berbuat baik. Kalau kita sukses, orang iri menfitnah kita, teruskan kesuksesan kita. Karena semuanya itu antara kita dengan Allah, dibayar oleh Allah, dan itulah ikhlas. Nah, Mas Adit ini, saya jadi saksi di masjid. Ini saya buka-bukaan ya. Kini kami bersahabat tanpa memandang ekonomi, latar belakang. Itulah Islam.
Semua sama di hadapan Allah, sujudnya rukunya sama, yang bedakan takwa. Mas Adit dulu itu di masjid saya Darussalam, itu kerjanya mengutin botol aqua dijual. Terus sendal itu kalau orang sholat dia rapiin, sendalnya udah berbalik keluar. Jadi semua orang sholat tinggal keluar pakai sendalnya. Bahkan jadi sopirnya, orang pun nggak apa-apa, yang penting halal. Terus jualannya itu speaker Quran. Panas-panas, hujan-hujan, saya ingat udah bayar masjidnya mahal, sewanya, jualannya nggak laku. Nah rasanya segimana? Nah, terus berbuat baik. Jadi dulu kalau mualaf, Mas beli 10, beli sekian buat mualaf. Lama-lama kita terpisah. Saya anak meninggal, terus saya kegiatan di luar, masih di luar. Hari ini Masya Allah, Mas Adit tuh kalau lihat motor jelek yang dinaikin orang, motor dia lebih jelek. Kalau sekarang kita ke jalan, motor dia lebih jelek. Tapi semangatnya luar biasa. Saat itu mungkin rumah makan gratis nggak kayak sekarang. Dulu kecil, pinjam punya orang kayak warung biasa. Tapi itu hebatnya. Dengan cari uang yang susah, dengan yang istilahnya sehari mungkin dia dapat 50.000, harus kasih makan istri, tapi dia masih bagi yang lain. Hari ini Allah bayar semuanya. Hari ini malah kan ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Memberi salam. Lalu apa yang paling baik? Memberi makan kepada orang membutuhkan. Inilah bukti satu kebenaran. Dalil juga, sedekah tidak membuat miskin. Masya Allah, bermanfaat. Dan terlebih-lebih ada yang masuk Islam gara-gara jadi bukan wasilah, gratis. Wasilahnya hidayah. Jadi apa yang kita lakukan kalau ikhlas tuh? Dapat unta merah hari ini, Mas Adi. Masya Allah. Begitu? Iya. Masuk Islam gara-gara makan di tempat ini. Iya, Masya Allah. Ada lagi nanti ibu sama anaknya insya Allah nyusul. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang bentengi saudara kita dari makanan yang nggak halal? Masya Gitu, Kak Iman. Allah. Kalau Kak Iman gimana nih? Bikin rumah makan gratis, saya dengar ceritanya seru juga dulu. Ya tadi, intinya sih anak-anak nih kok, orang baik kan banyak datang ke sini ya. Bukan. Iya. Yang dulu sama istri pulang uang nggak ada. itu nggak pernah keluar cerita itu sebetulnya. Sekarang diceritain dong di sini. Kenapa Kak Iman juga pengen, kalau saya karena anak, dulu karena saya tukang bagi makanan gratis dan saya doakan. Sekarang kita tolak dengan kita rupiah. Kalau Mas Adit memang dari hatinya dan istrinya berbagi, karena di masjid juga banyak orang miskin yang nggak dikasih makan. Yang lain lupa, yang kasih makan Mas Adit. Nah kalau Kak Iman kenapa ada romantis? Saya kalau cerita itu suka malu sama istri kok. Iya. Mudah-mudahan istri nggak nonton nih. Istri satu. Istri satu. Iswan satu, Iswan. kalau istri 3. Istrinya follower rumah makan gratis. Iya. Sekarang kita dengerin kisah Kak Iman luar biasa. Yuk, pasti banyak terjadi ke kita semua. Jadi gini, dulu waktu lagi belajar berumah tangga, anak tuh umur 1 tahun kalau nggak keliru, insya Allah 1 tahun, lagi belajar jalan. Terus saya masih jualan kerupuk, saya ngontrak di Jogja, di kota kelahiran istri, tempat saya kuliah. Jadi kita punya anak satu, biasa lah kok, pagi keluar, yang penting kerja, jual kerupuk, jual apa, bawa apa gitu. Satu ketika, seperti biasa istri sarapan tuh, bikin, ada mie sisa tadi malam, terus mie tuh ngomongin mie tuh. Iya. Mie sisa tadi malam terus campur telur, dibikin biasa, dipotong 3 jadi agak banyak karena ada mie sisa tadi malam. Istri nyiapin kita makan seperti biasa. Istri kasih doa kita berangkat. Terus 3 potong telur itu, 1 buat saya, yang 2 saya biarkan karena buat anak saya dan buat istri. Pergi saya tuh keluar. Tagihan kerupuk nggak banyak, terus banyak yang melempem, harus retur ya pulang dan lain-lain. Terus mau pulang jam 1:30, saya tinggal punya uang sekitar 5.000 rupiah, lebih ratusan, ada ratusan perak. Saya nggak tahu 5.000 berapa, tapi yang jelas kepegang ada 1 lembar. Buat saya itu besar, karena dulu bensin harga masih sekitar 3.500 perak. Waktu itu saya mikir, ini buat beli bensin apa makan? Bensin apa makan? Kalau saya beli bensin, keuntungan saya besok bisa jalan keliling, karena bensin masih ada 1 liter, masih punya tabungan sekitar 1.500. Saya bilang makan di rumah aja, masakan istri, insya Allah lebih senang ya, apapun yang dimasak istri pasti istimewa lah. Jadi uang masih utuh. Jadi beli bensin enggak, makan enggak, uang tetap saya kantongin. Pulang saya ke rumah, disambut anak, nyambut, peluk, cium, istri cium tangan segala macam, alhamdulillah. Lalu saya cuci tangan, masuk ke kamar mandi. Lewat kamar mandi saya buka tuh lemari makan kok. Saya buka lemari makan, telur masih ada 2 tadi, sepotong itu. Sekarang saya lihat jam 2, saya panggil istri, Mi,
belum pada makan. Istri saya sambil di belakang sambil pegang bahu saya, dia berbisik, Abah, semoga ada rezekinya, beras yang tadi pagi Abah makan adalah beras terakhir kita. Nah dari situ saya langsung, uang yang 5.000 tadi saya langsung beli makanan. Waktu itu uang 5.000 bisa makan lezat lah di Jogja tuh. Saya habiskan makan sama istri. Saya lihat istri makan lezat, anak makan lezat, dan uang 1.000 perak waktu itu bisa dapat susu saset 2. Saya belikan susu saset buat anak saya, lalu kita makan. Dari perjalanan itu saya nggak pingin ada orang yang ketika keluar rumah lalu pulang ke rumah ada kalimat yang sama seperti yang pernah saya dengar sekian belas tahun lalu gitu kok. Jadi makanya muncullah kita punya rumah warung berkah, motor keliling yang masuk ke kampung-kampung marginal, ke kontrakan-kontrakan. Kita jual itu nasi seharga Rp2.000. Di dalamnya sudah ada ayam, ada telur, ada ikan, ada buah. Jadi saya pingin si ibu, dan rata-rata pembelinya itu ibu-ibu, karena kita masuk ke kampung-kampung suaminya pada kerja kan, ada yang parkir, ada yang gojek, ada yang apa segala macam. Jadi kita pingin ketika suami pulang buka pintu itu kok ada makanan yang lezat, 4 sehat 5 sempurna, ada susu juga. Lalu si suami tanya, ada apa ini? Kenapa makanannya jadi banyak? Dengan senyum istri bilang, tadi ada orang-orang baik yang jual nasi plus makanan matang hanya Rp2.000. Itu awalnya. Jadi sampai hari ini semangat baik itu terus memicu saya untuk, ayo jangan lagi ada orang di rumah bilang itu beras terakhir, jangan lagi bilang ini masakan terakhir, jangan ada lagi orang bilang kita nggak bisa makan, enggak. Dan Rasulullah tadi ngajarkan apa yang tadi Kohani sampaikan, bahwa amal baik salah satunya adalah memberi makan. Itu Kohani kan, jadi keluar rahasia kita. Iya. Punya istri yang kayak gitu, Masya Allah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Punya satu aja bahagia kayak, apalagi 2. Enggak, satu aja kok. Satu aja. Nah, Sadit, itu cerita kita. Luar biasa ya pengalamannya, perjuangannya, apa yang dialaminya oleh guru kita Ustadz Iman ya, Masya Allah. Dan juga kita juga udah tadi dengar juga ya ceritanya guru kita Ustadz Kohani ya. Jadi buat ayah bunda bang kakak yang pengen tahu siapa Kohani, itu ada di channel Instagram, nama Instagramnya Hani Kristianto. Dan juga ada Kak Iman juga. Kak Iman apa nama Instagramnya Kak Iman? Iman Surahman, Kak Iman. Ada Kak Iman, tapi lebih banyak kita main di akun sebagai seorang pendongeng ya. Kita banyak main di akun dongeng cerianya. Dongeng ceria. Dongeng ceria. Oke. Baiklah ayah bunda bang kakak semua, terima kasih banyak yang telah nonton video ini. Buat ayah bunda, abang kakak yang pengen mendapatkan amal jariah ya, yang pahalanya tak akan pernah terputus, di pondok pesantren ini sedang ada program pembangunan untuk renovasi ya. Tadi saya lihat di musolahnya, di masjid ya, di masjidnya Kak Iman nih ya, atapnya tuh belum selesai. Nah barangkali ayah bunda yang mau menitipkan amal jariah, langsung saja ke Kak Iman, Ustadz Iman ya, membantu saudara-saudara kita, perjuangan dakwah saudara-saudara kita, yang mana Ustadz Kohani ada program Ikhlas Foundation, yang mana Ikhlas Foundation ini Masya Allah ya, selalu mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga membantu orang yang memudahkan untuk masuk ke agama Islam ya. Terima kasih, salam dari saya Dita Prayoga, dan ini Ustadz Kohani dan juga ada Ustadz Kak Iman. Terus Terima semangat, kasih. karena apa Holinas. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.